Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sangat senang menyambut Bapak Saudara yang ada di rumah. Meskipun ini terakhir hari ini kita beribadah secara online di rumah, dan minggu depan kita sudah bisa ibadah tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan kami berharap bahwa semua kita dalam keadaan badan sehat dan tetap tentunya menaruh harapan kita di dalam Tuhan agar semuanya ini cepat berlalu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mari kita akan berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang telah menjadi manusia sama seperti kami, yang telah rela menderita, mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami, yang seharusnya kami mengalami hukuman kekal, tetapi Engkau menggantikan kami, dan Engkau memberikan kepastian keselamatan setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai detik ini, semua oleh karena kasih kemurahan-Mu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, bukan saja hanya berkat-berkat jasmani Engkau limpahkan dalam hidup kami, tetapi berkat rohani juga Engkau limpahkan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh ada dalam ruangan ini yang di gereja, dan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, untuk kami boleh datang beribadah, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua karya Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa memohon, biarlah setiap kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami, meskipun jarak memisahkan kami, tetapi kami percaya bahwa Allah yang sama, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, ada juga bersama-sama dengan kami. Tuhan bekerja di hati kami, agar ketika kami menaikkan pujian kami dengan kesungguhan hati, menganggukkan Engkau dan membesarkan Engkau. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di hati kami, agar kami fokus, pikiran kami, pendengaran kami, fokus hanya kepada Engkau. Dan bekerja di hati kami, mengubahkan hidup kami, meneguhkan iman kepercayaan kami, bahwa setiap harapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah urapan daripada surga turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa kita sekalian yang berbakti melalui live streaming. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama berbakti meskipun tidak secara langsung di dalam gedung gereja, namun kiranya tidak
mengurangi semangat kita untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu mari saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita bersuka cita memuji Dia. Kita angkat pujian, bersuka. Untuk duduk kembali. Mari kita datang dalam syukur kepada Dia. Karena ketika kita boleh ada sampai dengan saat ini, boleh tetap survive, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah dan hebat kita, tapi semua karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, anak-anak. Kami datang Tuhan, kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku
semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu. Benar ya Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak-Nya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa kami dalam surga, inilah hati kami Tuhan. Inilah diri kami Bapa. Biarlah kami boleh mengikuti kehendak Allah, menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah yang berkenan di hati Tuhan.
bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, dikuduskan oleh kuasa firman-Mu pagi ini. Sehingga hidup kami boleh dibentuk sesuai dengan kehendak Allah melalui kebenaran firman Allah yang akan kami dengar pagi ini. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk diberkati. Ampuni hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Layakkan menjadi saluran berkat. Dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman ini, diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang rindu diberkati kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang setia tentunya, yang bersama-sama pagi ini mengikuti ibadah dengan kami melalui live streaming. Ya, ini minggu terakhir bulan Mei, ya, dengan tema pengharapan orang percaya. Tetapi pagi ini saya akan mengangkat tema yang mungkin belum pernah dikhotbahkan oleh orang lain, judulnya, yaitu dengan judul Dia Mengerti, Dia Peduli. Ya, Dia mengerti, Dia peduli. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mungkin sudah sering berkali-kali dikhotbahkan, sudah berkali-kali disampaikan, baik melalui ajaran sekolah minggu, pelajaran sekolah minggu, melalui persekutuan-persekutuan, melalui khotbah di mimbar, di YouTube, dimanapun, ya, yaitu mengenai sebuah peristiwa yang sangat penting, ya, yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Silakan Bapak Ibu membuka Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan 44. Ya. Markus 6, 35 sampai 44. Saya akan membacakan, Bapak Ibu, kita atau mungkin kita baca bersama-sama ya, yang di rumah, yang mengikuti secara live streaming. Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44. 1, 2, 3. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan itu 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Kristen di dunia ini kira-kira berapa ya?
miliaran jumlahnya orang yang percaya Tuhan, ya, yang Kristen. Ya. Agama Kristen terbesar dunia ternyata. Ya, itu miliaran orang jumlahnya. Nah, Bapak Ibu bisa nggak membayangkan, pernah nggak membayangkan, saya pernah membayangkan begini, sekian banyak orang, ya, pasti punya pergumulan masing-masing, pasti punya problem hidup masing-masing, pasti punya masalah masing-masing. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah suami istri, apakah itu masalah menantu mertua, apakah itu masalah sakit penyakit, apakah itu masalah masa depan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mereka pasti berdoa, mereka pasti berharap, mereka pasti minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berlogika, miliaran orang. Semua berharap kepada Tuhan minta pertolongan. Terlebih akhir-akhir ini oleh karena COVID-19, maka seluruh dunia, umat manusia berharap mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Supaya COVID-19-nya cepat selesai, yang menderita sakit juga cepat sembuh, yang sedang diisolasi mungkin di rumah, dirawat di rumah sakit, semua keluarga, semua jemaat, semua orang lain berdoa. Belum juga dokternya yang merawat, perawatnya yang merawat, mereka berdoa, semua minta pertolongan Tuhan. Jadi mari kita berimajinasi, semua orang berdoa, semua orang berharap kepada Tuhan dengan sebuah permohonan yang tidak sama. Tetapi permohonan itu ditujukan kepada Tuhan yang sama. Dan Tuhan bisa mendengar Bapak Ibu sekalian. Keluhan-keluhan. Permohonan-permohonan itu. Dan saya pastikan melalui khotbah pagi ini, Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang menjadi penebus dosa kita adalah Yesus yang mengerti persoalan hidup umat manusia. Yesus yang mengerti permasalahan saudara dan saya, dia adalah Yesus yang peduli. Ada amin? Yesus yang mengerti masalahmu, Yesus yang mengerti masalahku, Yesus yang mengerti masalah kita semua, dan dia peduli terhadap masalah kita. Ada haleluya? Amin. Saya percaya apapun permasalahan kita, Yesus itu Tuhan yang penuh kasih sayang. Oleh karenanya ketika bulan ini tema gereja mengangkat pengharapan orang percaya di dalam Yesus, itu tidak salah. Karena itulah solusi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai peristiwa tersebut. Jadi latar belakang ayat-ayat ini sebelumnya itu diawali dengan pelayanan Yesus. Ya, pelayanan Yesus keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, kemudian banyak menolong orang. Oleh karena Yesus itu penuh dengan belas kasihan, maka Yesus menolong orang yang sakit disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, anehnya saudara, ketika Yesus di dalam pelayanannya di daerahnya sendiri ditolak, di kampungnya sendiri. Saudara, enak enggak sih ditolak? Pasti enggak enak ya. Kalau yang menolak orang yang belum kita kenal masih mending. Tetapi yang menolak adalah orang yang kita kenal. Orang yang mengenal kita. Rasanya seperti apa itu? Pasti sakit. Nah, Yesus mengalami hal seperti itu. Ditolak di kampungnya sendiri. Ya, ditolak di kampungnya sendiri. Kemudian setelah itu, Yesus mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes dengan dipenggal kepalanya. Wow. Itu lebih menusuk hatinya lagi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus tetap dalam visi. Yesus tetap dalam komitmen menjalankan kehendak Bapa.
Yaitu memberitakan keselamatan. Itulah sebabnya 12 murid diutus Yesus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dengan berpasangan-pasangan. 2. Ya. Diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kemana-mana. Diberikan perlengkapan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pelayanan Yesus dan dicampur aduk dengan sebuah peristiwa yang dia alami sendiri, di mana dia ditolak di daerahnya, kemudian mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yesus ingin menyendiri dari kesibukan pelayanan. Karena mungkin sedang capek, karena mungkin juga sedang lelah, maka perlu istirahat. Lalu mengajak para murid, ayo kita bertolak. Ayo kita mencari tempat yang agak sunyi, supaya kita bisa istirahat di sana. Tetapi rencana itu saudara diketahui oleh masyarakat banyak. Sehingga Yesus sebenarnya dia perlu istirahat dari kelelahannya, istirahat dari kecapean, kelelahan pikiran karena memikirkan banyak hal, di mana dia ditolak di daerahnya, di mana dia memikirkan Yohanes Pembaptis karena dipenggal kepalanya. Tetapi mendapat informasi dari murid-muridnya, ada laporan dari murid-muridnya, di mana murid-muridnya pulang ketemu Yesus melaporkan hasil pelayanannya. Wajar para murid itu menyampaikan laporan pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus memberikan mandat, kamu pergi berdua-dua memberitakan pelayanan. Setelah itu buat laporan kepada Tuhan Yesus. Dia menyampaikan berita pelayanannya, bahwa dia melakukan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan dia memberitakan kabar baik kepada masyarakat luas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat sebelumnya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi setelah mereka mendapat tugas dari Tuhan Yesus, dia memberitakan ke lapangan buat laporan pada Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang sudah kami lakukan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Karena kesibukan pelayanan kadang-kadang segak sempat makan. Ya, dan ini terjadi di dalam diri para murid dan para Tuhan Yesus. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Mereka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku, Yesus kepengen istirahat, capek pelayanan saudara. Ya, banyak yang dipikir, perlu istirahat. Tetapi begitu berbondong-bondongnya masyarakat, mungkin ada yang sakit, ada yang kerasukan setan, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang tuli, enggak tahu. Tetapi Alkitab berkata kira-kira 5.000 jumlahnya orang itu. Lalu datang, Yesus gak bisa menolak lagi. Di depan mata ada pelayanan, di depan mata ada jiwa-jiwa. Dan Yesus memiliki sebuah sifat, dengan dirinya memiliki sifat yaitu penuh kasih sayang. Makanya dia yang memiliki belas kasihan itu lalu berbicara kepada para muridnya. Ya, berbicara kepada para muridnya. 36, 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Saat itu kira-kira jam 3, nah dikatakan kategorinya sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli mereka makan. Di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Lalu Yesus menjawab apa? Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika orang banyak berkumpul, berbondong-bondong, berduyun-duyun, diperkirakan sekitar 5.000 orang,
kemudian Yesus berkata, Yesus melihat bahwa mereka juga letih, mereka juga nggak makan, mereka juga kelaparan. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, mereka harus dicarikan makan atau dibelikan makan. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ya, kamu harus memberi makan. Jadi Allah peduli, Allah mengerti. 3 poin yang perlu kita perhatikan pada kesempatan kali ini, 3 langkah mari kita perhatikan, di mana Yesus sangat peduli, di mana Yesus sangat mengerti, di mana Yesus sangat care terhadap permasalahan hidup manusia. Maka yang pertama adalah Yesus ingin melibatkan, perhatikan baik-baik, yang pertama Yesus ingin melibatkan para murid. Yesus ingin melibatkan kita untuk mengerti dan peduli kepada persoalan hidup yang perlu ditolong. Saudara, mungkin banyak kita mengerti masalah orang lain. Oh, kita mengerti si A perlu ditolong. Oh, kita mengerti si A perlu didoakan. Oh, kita mengerti. Tetapi actionnya mungkin belum ada. Kepeduliannya belum terpanggil. Kepeduliannya belum menyentuh hatinya. Kita bersyukur karena ada Satgas COVID-19 Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang setiap malam mengirimkan pokok-pokok doa saudara-saudara kita, apakah itu dokter, perawat, jemaat biasa, siapapun umat baptis yang kena COVID didoakan luar biasa. Akhirnya kita mengerti karena pokok-pokok doa dikirimkan dan kita peduli mendoakan. Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat kita juga sekarang ada yang terbaring di rumah sakit, Ko Andreas, yang dengan setia didampingi istrinya, Cik Mevi. Dan juga Ibu Christine, mama daripada Ko Andreas, juga isoma di rumah dengan cucunya. Kita mengerti, karena pokok-pokok doa setiap malam kita doakan. Tetapi marilah kita menerapkan ayat ini agar kita peduli. Untuk mengerti mungkin gampang. Ya, untuk mengerti mungkin gampang, tetapi untuk peduli itu perlu sentuhan hati. Haleluya. Untuk mengerti gampang, tapi untuk peduli itu perlu sentuhan hati. Agar kita memiliki hati seperti hatinya Yesus, yaitu penuh belas kasihan. Amin. Amin. Saudara mau peduli? Kita mau peduli dengan orang lain. Kemarin, ya waktu hari ulang tahun gereja, panitia sosial telah menggerakkan bagaimana kita boleh membantu orang-orang yang berada di pelayanan jauh ke sana. Sehingga terkumpul sekitar 8 karung itu pakaian saudara. Dikirimkan ke sana, lalu dibagi-bagikan di daerahnya itu. Mereka senang sekali, kirim foto ke sini, ya toh, kemudian kirim laporan ke sini. Waduh, luar biasa. Ini kepedulian. Ini kita menangkap kebutuhan orang. Mereka di sana berharap, mereka di sana berdoa, tetapi doa dan harapan mereka pada Allah harus terjawab melalui siapa? Melalui murid-murid Tuhan, melalui anak-anak Tuhan. Karena Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tersentak enggak kira-kira para murid? Tersentak dong. Orang 5.000 orang enggak punya uang. Lalu ada yang menyelenang begini, Guru, Tuhan Yesus, kira-kira kalau harus memberikan mereka makan, mau habis duit berapa? Kita enggak ada duit, enggak ada dana. Mau dapat uang berapa? Alkitab mencatat begini, murid bertanya, ini kira-kira bisa menghabiskan 200 dinar. 200 dinar itu sama dengan 1 upah orang kerja selama 1 tahun. Bayangkan, ya, 1 tahun kerja untuk ngasih makan orang seketika itu. Dari mana uang nggak ada? Jadi saya mau tekankan di sini. Yesus memberikan panggilan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mengerti dan untuk peduli kepada orang lain. Oke? Yesus memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengerti dan peduli kepada kebutuhan orang lain. Oke,
kita bisa berkata, kita bisa mengelak. Kita bisa berkata, Tuhan aku nggak punya apa-apa. Tuhan aku tidak seperti jemaat si A selalu cukup. Tuhan aku tidak seperti jemaat si B punya usaha. Aku nggak punya apa-apa. Aku buruh ngontrak rumahnya Tuhan. Nggak punya apa-apa. Oke. Nggak ada masalah. Yesus tidak pernah meminta yang kita tidak punya. Amin. Amin. Yesus tidak pernah meminta yang kita tidak punya. Perhatikan baik-baik, Yesus bertanya, poin yang kedua. Yang pertama, Yesus libatkan kita untuk mengerti dan peduli. Lalu poin yang kedua adalah Yesus memakai milik kita. Yesus mau memakai milik kita. Yesus tidak mau memakai yang kita tidak punya. Halo, saudara tidak harus berkata aku harus cukup baru bisa membantu orang lain. Saudara tidak boleh berkata aku harus punya lebih baru bisa membantu orang lain. No, Yesus hanya tanya, apa kamu punya apa? Engkau punya apa? Yesus mau pakai milik kita. Yesus tidak mau pakai yang kita tidak miliki. Oke, Yesus tanya kepada murid, kamu punya apa? Lalu murid berkata, Tuhan Yesus cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara mungkin akan berkata, Tuhan aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa membantu Tuhan. Aku nggak bisa menolong Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Yesus tidak minta yang kita tidak punya. Mungkin saudara punya karunia doa, berdoa dengan kuat. Mungkin saudara punya sesuatu yang dapat saudara bagikan. Aku tuh teringat sama Ko Yohanes ini, Ko Andreas ini. Ko Andreas itu, ya dia punya apa ya? Dia bikin apa namanya? Tanaman yang pakai peralon itu yang dikasih apa namanya? Hidroponik, iya hidroponik. Dan kadang-kadang dia itu suka nganter ke rumah, saudara, sayur itu. Sekalipun nggak banyak, tetapi apa ya? Dia bukan pengusaha besar, tapi dia menanam hidroponik itu. Lalu kadang-kadang, loh ini siapa yang datang ke rumah Pak Pendeta? Ini ada sayur sedikit, suruh masak ibu, walah. Ada satu lagi juga Mas Dwi di gereja kita ini suka nganter juga ke rumah itu apa dari bayam Thailand atau dari mana saya nggak ngerti. Katanya dia nanam sendiri. Saudara, nggak harus kaya kita membantu orang. Menjadi saluran berkat itu nggak harus bertumpuk-tumpuk duit kita, nggak harus. Tapi Tuhan bertanya kepada murid, kamu ini punya apa? Apa yang kau punya? Tuhan, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kata Tuhan, cukup. Cukup. Berapa banyak orang Kristen yang beralasan aku nggak punya apa-apa sehingga aku nggak bisa membantu orang. Aku nggak apa-apa sehingga aku tidak bisa menolong orang. Berapa banyak orang yang beralasan dengan cara itu. Oh aku kalau punya usaha, oh aku kalau punya toko, oh aku kalau punya perusahaan, aku baru bisa menolong orang. No, nggak harus. Saudara saya mau kasih tahu. Elia, ya waktu ketemu dengan janda Sarfat, Allah berkata kepada Elia, nanti ada janda yang akan kuutus untuk menolong kamu. Janda Sarfat baru mengumpulkan kayu di halaman rumahnya untuk memasak. Kemudian Elia minta air minum, dikasih air minum. Minta lagi, suruh bikinkan roti. Janda Sarfat berkata, aku nggak punya apa-apa. Tinggal tepung sedikit sama minyak sedikit. Kalau ku masak sekarang dan ku makan dengan anakku, nanti besok aku mati karena udah nggak ada lagi. Tetapi hamba Allah ini berkata, berikan terlebih dahulu untuk Allah. Buatkan terlebih dahulu untuk aku. Dan janda Sarfat itu taat dengan omongan Elia. Lalu dia memberikannya, kemudian dia membuatkannya, lalu dia berikannya, kemudian dia makan. Apa yang terjadi? Allah melakukan mujizat yang dahsyat, yang luar biasa, bahwa tepung itu dan minyak itu tidak habis dimakan beberapa saat, saudara. Allah bisa memberkati bagi orang yang rela menolong orang lain. Amin. Allah bisa melipat gandakan berkat kita ketika kita mengerti dan ketika kita peduli terhadap kebutuhan orang lain. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu semuanya ada. Tapi saudara harus tergerak hatinya.
Karena kita anak-anak Yesus, kita harus punya belas kasihan seperti Yesus. Oke? Apa yang saudara punya? Saudara bisa lakukan untuk orang lain. Oke? Yang terakhir, yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata solusi itu sendiri adalah Yesus jalan keluar semuanya. Sekali lagi Yesus jalan keluar semuanya. Yang ketiga Yesus solusi sebenarnya. 39 sampai 44 bunyinya demikian. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Lalu setelah itu ia mengambil roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan, lalu milik itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Awalnya mungkin mereka ragu-ragu. Mungkin mereka saat menyerahkan pun meragu-ragu, bagaimana mungkin ini guru, bagaimana mungkin ini Tuhan, bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu selalu mungkin bagi Tuhan, amin. Apa yang tidak mungkin bagi orang-orang di luar sana, selalu mungkin bagi orang percaya, amin. Ketika kita menyerahkan kepada Yesus, perhatikan baik-baik, 5 roti 2 ikan tidak disimpan. 5 roti 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Lalu Yesus memegang 5 roti 2 ikan, menengadah ke langit, mengucap syukur, berdoa kepada Bapa. Dan setelah dibagikan para murid, lalu diberikan kepada orang yang duduk, yang jumlahnya sekitar 5.000 orang. Mereka bisa makan. Dan Alkitab berkata apa? Mereka makan, ayat 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara, ketakutan, keraguan-raguan para murid, kepesimisan para murid terjawab oleh mujizat yang terjadi. Mana mungkin terjawab oleh sebuah kenyataan fakta di lapangan yang mengejutkan. Tidak hanya cukup saudara, 5 roti 2 ikan mungkin kalau dibagi-bagi tanpa mujizat Yesus, itu hanya melekat di lidah saja itu. Belum sempat tertelan, karena apa? Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan? Tetapi ketika barang kita serahkan kepada Yesus, ketika kita bersandar kepada Yesus, ketika kita dengan tulus mempersembahkannya kepada Yesus, lalu Yesus yang melakukan mujizat itu, maka 5.000 orang kata Alkitab kenyang. Dan laporan Alkitab lagi apa? Masih ada sisa setelah dikumpulkan oleh para murid, berapa? 12 bakul penuh. Ini mujizat yang luar biasa. Ini mujizat yang luar biasa. Saudaraku, yang terpenting di sini saya mau tekankan ini. Tolong perhatikan baik-baik kalimat saya ini. Yang akan saya tekankan dan yang terpenting di sini bukan hanya Yesus menyediakan makan untuk 5.000 orang dan kenyang. Tetapi Yesus adalah makanan itu sendiri. Yuk kita buka ayat Alkitab sebagai penutup khotbah saya. Saya akan membukakan ayat Alkitab dari Yohanes 6 ayat 35. Kita buka Yohanes pasal 6 ayat 35, firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Bunyinya demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perhatikan baik-baik kalimat ini. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Seberapa lama roti itu mengenyangkan perut? Seberapa lama air yang kita tenggok, yang kita telan itu
mengobati dahaga kita. Kita semua punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan untuk dicukupi semua kebutuhan kita. Tetapi saya mau pastikan pagi ini melalui khotbah di mimbar ini yang dikasih Tuhan saudara-saudaraku, bahwa segala sesuatu Yesus lebih utama. Sakit penyakit disembuhkan perlu. Kekurangan ekonomi dicukupkan harus. Tidak punya makanan harus ada makanan. Tetapi yang perlu dan yang pasti dan yang harus saudara pikirkan dan perhatikan baik-baik. Roti hidup itu Tuhan Yesus sendiri. Semua manusia berdosa memerlukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua manusia berdosa, jiwa mereka perlu makanan rohani, yaitu kehadiran Yesus sendiri di dalam diri Anda. Ketika Anda bisa menikmati, bisa mengalami kepuasan hidup dalam Yesus, itu makna kehidupanmu yang sejati. Pikirkan baik-baik. Mungkin saat ini kita memang butuh duit. Memang saat ini memang kita butuh kesehatan. Memang saat ini kita memang butuh pengakuan orang lain. Memang saat ini kita butuh kasih sayang suami maupun kasih sayang istri. Tetapi lebih daripada itu, Yesus adalah segala-galanya. Jiwa manusia memerlukan kehadiran Yesus agar mengalami kepuasan batin, mengalami kepuasan hidup. Nikmati kehadiran Kristus dalam hidupmu dan terus bersandar dan berharaplah dalam setiap aspek hidupmu, karena Yesus itu jawaban kita. Dia mengerti, dia pasti peduli. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita mengerti dan mari kita juga peduli terhadap pergumulan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Mari kita merenungkan pujian ini, saudara. Tuhan tak pernah berdosa. Semua janjinya pasti digenapi. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia peduli, amin, amin. Persoalan yang sedang terjadi. Apakah saudara sedang sakit saat ini? Apakah saudara sedang mengalami pergumulan yang berat saat ini? Apakah saudara sedang mengalami tekanan-tekanan yang lain saat ini? Mari kita angkat pujian ini. Biar Roh Kudus bekerja dan menjamah hidupmu. Karena di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Haleluya. Haleluya. Menjadi nyata.
saudaramu sedang tidak baik dengan engkau? Apakah engkau punya pergumulan-pergumulan yang sangat berat? Hari ini kalau saudaramu tersungkur di bawah kaki Tuhan, menangislah, mohon kemurahan hatinya, karena Yesus penuh belas kasihan. Haleluya. Saudara pasti akan mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, jika engkau punya masalah, jika engkau punya problem, jujur berdoa bersama saya hari ini. Tumpangkan tangan saudara di dada masing-masing di rumah saudara. Tangan saudara tumpangkan di dada. Mari kita bersama-sama datang kepada Dia sebagai pelaku mujizat. Mari kita datang kepada Dia, Allah yang selalu peduli. Mari kita datang kepada Dia, Allah yang penuh belas kasihan itu. Jangan mengandalkan manusia, karena manusia pasti mengecewakan suatu saat. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Tumpangkan tangan di dada dan saya akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pelajaran penting pagi ini. Engkau tidak menuntut kami memiliki segala-galanya baru menolong orang lain. Tetapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Tuhan, kami tidak punya apa-apa mungkin. Ada di antara kami berkata kami tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang kau ada, serahkan kepada Yesus. Berikan kepada Yesus. Biarlah Yesus akan melakukan perkara besar terhadap diri saudara. Berapa lama sakit penyakit yang saudara alami? Berapa lama pergumulan hidupmu dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam bisnis? Katakan, Yesus, janjimu ya dan amin. Aku mohon Engkau memberikan jalan keluar dalam hidupku. Karena bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bapa, tangan-tangan yang terulur di dada mereka, yang tertumpang di dada mereka dengan ketulusan hati, mereka punya masalah, mereka punya pergumulan, mereka punya problema hidup. Dan saya percaya melalui mimbar ini, dengan otoritas Allah saya mendoakan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara yang percaya kepada Yesus. Buka pintu hatimu, terima Yesus Kristus dalam hatimu dengan sepenuh hati. Dan Dia akan beratsara dalam seluruh hidupmu. Kerjakan tugas saudara, dan biarlah bagian Yesus dikerjakan oleh Yesus, yaitu yang melakukan mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara diberkati melalui kebenaran firman yang kita dengarkan bersama ya. Tetap berharap karena Yesus satu-satunya jalan keluar kita. Baik, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman. Sebelum kita melihat beberapa pengumuman, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu. Saudara, ada teman ataupun rekan pelayanan di gereja kita, ya, Mas Yusak, dia adalah sebagai seorang bimbingan konseling yang bertugas bimbingan konseling di sekolah kita. Karena panggilan pelayanannya harus ke Semarang, maka dia harus meninggalkan kota Palembang dan dia harus memberikan waktunya untuk Tuhan di tempat yang lain. Ya, sebenarnya kita rindu sekali ya, Mas Yusak masih tetap melayani bersama dengan kita, tetapi namanya juga panggilan pelayanan, kita tidak bisa menahan kehendak Tuhan. Nah, hari ini Mas Yusak akan memberikan sebuah kesaksian ataupun mungkin pamitan dengan kita sekalian. Saya memberikan waktu supaya Bapak Ibu sabar sebentar dan silakan Mas Yusak untuk ke depan dan memberikan kesaksian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus, kepada Pendeta Immanuel, Pendeta Muda Artinus dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan, kurang lebih 2 tahun saya boleh bersama dengan Bapak Ibu sekalian
Terima kasih untuk setiap kasih-Nya, perhatiannya. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh menjadi pelajaran dalam hidup saya, di dalam pelayanan. Banyak hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Banyak hal yang Tuhan boleh izinkan supaya saya belajar di tempat ini. Maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara melalui pelayanan yang saya lakukan. Mari kita terus setia di dalam melayani Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mohon pamit Bapak Ibu Saudara, tanggal 5 nanti saya akan kembali ke Semarang. Biarlah kita saling menguatkan di dalam doa. Dan ada satu pujian mengatakan bahwa ketika kita menjalin hubungan tanpa ada Yesus tidak akan kekal. Satu persahabatan akan kekal jika Yesus beserta. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa. Sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa. Sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang. Bersahabatlah. Waktu hidup tak panjang. Bersahabatlah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sini dulu Mas. Makasih Mas Yusak sudah menyampaikan, dan kita akan doakan untuk Mas Yusak, Bapak Ibu sekalian. Dan ada kenang-kenangan dari gereja yang akan kita berikan kepada Mas Yusak. Pak Pendeta Muda Artinus, silakan Pak. Ya, ada sedikit kenang-kenangan buat Mas Yusak ya, mohon diterima. Terima kasih untuk pelayanannya dan selamat melayani di tempat yang baru. Tetap semangat di dalam Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyimak atau menyaksikan beberapa warta gereja kita. Kita akan lihat. Yang pertama, Minggu tanggal 6 akan dilaksanakan di gereja secara live streaming dan tatap muka juga, ibadah dengan tema kemuliaan bagi Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 115 ayat 1 ya. Di mana firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Muda Artinus. Kemudian silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mulai minggu depan kita akan ibadah secara tatap muka dan juga live streaming. Jadi yang tidak bisa hadir ke gereja, saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing seperti sekarang ini.
Tetapi kapasitas gereja hanya terbatas dengan protokol kesehatan 120 orang saja, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dapat memberikan komentar hadir ya pada video yang sedang Bapak Ibu Saudari tonton di HP masing-masing. Selamat untuk berita yang sangat menggembirakan, saudara kita Yakobus Albert Kurniawan, dia telah lulus di pendidikannya terakhir sarjana komunikasi ya, komputer ya, saudara komputer, dengan nilai yang sangat luar biasa cum laude. Selamat Bet, Tuhan memberkati dan tetap semangat untuk kemuliaan Tuhan di Fakultas Teknologi Industri. Terima kasih. Mohon dukungan doa dari seluruh sidang jemaat untuk saya ya, Pendeta Immanuel dan Dewan Penabis yang akan melayani penabisan Pendeta Muda Lukas Wijaya di Jambi, yang akan berangkat siang ini ya. Siang ini akan berangkat dan pulang pada tanggal 1. Tolong doakan supaya pelayanannya di Jambi berjalan dengan lancar ya. Kemudian saya himbau kepada seluruh jemaat, tidak hanya yang anggota sekolah minggu dewasa, tetapi seluruh sidang jemaat untuk dapat mengikuti ya kelas sekolah minggu yang nanti akan diadakan pada pukul 15 jam 3 sore ini sampai jam 5. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Ardi Wiryadinata ya. Kita doakan dan kita dukung. Silakan saudara lihat ID-nya dan passwordnya, saudara screenshot dulu supaya tidak lupa dan mengikutinya ya. Seluruh jemaat ya, seluruh jemaat, karena ini berbicara tentang rumah tangga di dalamnya pelajaran itu. Silakan dan Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada Zoom meeting untuk persekutuan remaja tanggal 5 Juni pukul 18 ya. Pembicaranya Bapak Pendeta Muda Joyce Effendi ya, Joyce Effendi. Silahkan remaja-remaja kasih tahu teman-temannya ya. Di situ sudah ada password dan ID-nya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan kaum muda Palembang secara Zoom juga pada hari Sabtu. Silahkan menghadiri dan mengikuti ya. Miracles from Heaven. Wah, luar biasa. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara mengikuti kaum muda dan juga bagikan, tidak hanya kaum muda di kota kita. Saudara punya teman kaum muda di tempat lain, bagikan ini supaya mereka juga boleh diberkati. Ingat, harinya Sabtu 5 Juni jam 18. Semangat kaum muda kita. Ya, terus diumumkan pembukaan siswa baru untuk TK, SD, SMP ajaran 2021-2022. Ada diskon khusus gelombang ketiga, silahkan periode April sampai Juni. Sebelum tertutup atau sebelum ditutup silahkan, masih ada kesempatan 1 bulan lagi Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Ya. Kemudian karena ibadah kita secara live streaming, maka tolong diperhatikan Bapak Ibu, silahkan persembahan bisa dikumpulkan dalam satu keluarga, dalam amplop dan diserahkan ke bendahara gereja atau panitia keuangan melalui kantor tata usaha yang buka setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 16. Juga bisa melalui transfer ya ke nomor rekening yang tercantum di layar kaca saudara dengan nomor rekening BCA atas nama Pendeta Immanuel atau Lorencia Agnes dengan nomor rekening ya, sudah tertera tadi ya. Kemudian juga bisa melalui barcode ya. Bisa melalui barcode QRIS berikut ini, khususnya Bank BCA. Dan kemudian melalui bank-bank yang lain, misalnya Bapak Ibu punya GoPay, punya OVO, dan lain sebagainya, bisa ya mentransfer persembahan saudara, mengirimkan persembahan saudara melalui itu. Silakan lanjut. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat mari kita tetap mengikuti dan mentaati protokol kesehatan dengan menjaga ya, dengan melakukan 5M dan ditambah VDG ya. Next.
Doa serentak setiap hari, setiap malam, ada pokok-pokok doa yang disebarkan ke grup, baik dari intern gereja kita maupun dari Satgas Covid GGBI, akan terus disampaikan melalui grup dan kita bisa mendoakannya. Jam 9 malam, ya, anggota kita berdoa bersama. Selamat ulang tahun, yang pertama Saudari Yuni Kristi, 2 Juni, Tuhan memberkati, dan 3 Juni, Bapak Agung Hartanto, ya. Agung Hartanto, kemudian tanggal 5 Juni Bapak Yonatan Sugongso. Selamat berulang tahun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mari kita akhiri di dalam doa. Kita bisa bangkit berdiri, yang di rumah bisa bersama-sama berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan ibadah ini telah usai, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, oleh karena sakit penyakit yang mereka alami, baik itu COVID-19 maupun sakit-sakit umum. Kami doakan biarlah tangan Tuhan terulur bagi sidang jemaat dan seluruh umat yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Allah sebagai pelaku mujizat akan menolong dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan. Kami doakan untuk hamba-Mu Pendeta Ardi Priyadinata hari ini yang akan melayani di gereja kami melalui Zoom. Biarlah Tuhan memberkati supaya kami juga boleh diberkati melalui pelayanan beliau. Kami juga menyerahkan pelayanan hamba-Mu dengan tim yang akan berangkat hari ini ke Jambi. Biarlah Tuhan juga menolong. Tidak lupa bangsa negara kami milik Tuhan, berkatilah bangsa negara kami. Di dalam pendistribusian vaksin supaya merata dan pemerintah boleh dipulihkan ekonominya, dan keamanan ketentraman bangsa kami diberkati Tuhan. Kami juga doakan untuk seluruh sidang jemaat yang telah setia memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Berkatilah mereka dengan berkat yang berkelimpahan, agar mereka tidak pernah kekurangan, terlebih mereka malah berkecukupan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa bangsa ini milik-Mu, negara ini milik-Mu. Biarlah kami terus mendoakan bangsa kami diberkati Tuhan, dipulihkan, dan menjadi bangsa yang bermartabat, takut akan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat yang akan kembali beraktivitas hari ini. Biarlah mereka mengalami berkat anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan kembalilah ke aktivitas saudara sehari-hari. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus membimbing, menuntun, menyertai-mu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan bersaat teduh yang di rumah, dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.
Shalom.